Bab 420. 1 juta, minta tolong kamu membantu. Jelek. Harley Ye jatuh dengan kepala di bawah, tertancap dengan kuat ke dalam tanah. Nama baikku hancur. Meski tak terlihat, Harley Ye yang berada di dalam tanah sudah menangis, tak mampu bergerak, tak mampu berkata-kata. Lagi pula, ia juga seorang pria bengis yang mampu mengejar lebih dari 30 alam Kong Ming di sekitarnya berlarian di langit, tapi sekarang tertancap terbalik di sana seperti itu. Sisi lain, wanita berbaju ungu dan belasan orang telah dikepung di tengah. Barisan lawan tidak terlalu besar, hanya ada 3 alam Kong Ming, lebih dari 20 alam Ling Su. Ini tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk menghancurkan wanita berbaju ungu, karena mereka hanya memiliki 2 alam Kong Ming, 11 alam Ling Su. Selain itu, hal yang paling sulit adalah formasi pembunuhan berbaris di udara. Formasi itu sangat kuat, baru saja alam Kong Ming dari keluarga bangsawan Sekte Langit hampir diretas. Kata orang, Nona Olive keluarga bangsawan Sekte Langit sangat cantik. Aku bisa melihatnya hari ini, itu sungguh luar biasa. Di sisi istana Haus Darah, seorang lelaki tua berjubah darah keluar dengan tongkat, dengan senyum cabul di wajahnya sambil memandang wanita berbaju ungu itu. Orang ini kurus, meskipun alam Kong Ming, tapi dia ceking dan sepertinya dia sering melakukan hal cabul. Wanita berbaju ungu bernama Olive itu berwajah dingin, terutama ketika dia melihat senyum cabul di wajah lelaki tua berjubah darah itu. Niat membunuh yang dingin tidak bisa lagi ditahan. Berhenti melawan seperti binatang buas yang diikat, ikuti kami dengan patuh. Pria tua berjubah darah itu tersenyum muram dan masih ada cahaya suram yang berkedip di matanya. Mimpi. Olive tiba-tiba berseru ringan dan kilat menyambar dari lengan bajunya, berubah menjadi pedang pembunuh yang ramping. Tanpa basa-basi lagi, menginjak pedang terbang itu, pedang itu menembus kehampaan, mendekati lelaki tua berjubah darah itu. Tidak tahu kemampuan sendiri, lelaki tua berjubah darah itu tidak bergerak, tetapi alam Kong Ming yang lain di sampingnya bergerak. Itu adalah seorang pemuda berbaju putih dengan wajah feminin. Sepertinya dia telah memakan obat spiritual untuk peremajaan, sehingga menjadi pemuda. Bang! Saat berbicara, Olive sudah berkelahi dengan pemuda berbaju putih. Harus dikatakan bahwa meskipun Olive hanya puncak alam Ling Su, ia tidak dirugikan dalam pertarungan melawan pemuda berbaju putih tingkat 1 alam Kong Ming. Bunuh! Jangan tinggalkan satu pun. Di sisi lain, lelaki tua berjubah darah itu berteriak dengan dingin. Segera, lebih dari 20 master alam Ling Su maju, dengan senjata spiritual atribut tergantung di setiap kepala, berkedip dengan berbagai warna. Momentumnya terbentuk, bahkan alam Kong Ming harus menghindar untuk sementara waktu. Bunuh! Alam Kong Ming dari keluarga bangsawan Sekte Langit pun ikut tergerak, meski jumlahnya kalah banyak, namun mereka tetap mengaktifkan senjata spiritual dan tembakannya merupakan kesaktian yang menakutkan. Bunuh! 1 alam Kong Ming dari keluarga bangsawan Sekte Langit dan 1 lagi alam Kong Ming dari istana Haus Darah bertarung di kekosongan. Bunuh! Pria tua bermata 1 dari keluarga bangsawan Sekte Langit juga bergerak dan dia menekan pria tua berjubah darah itu menjauh. Dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang besi berkarat. Meskipun pedang besi itu tidak terlalu bagus, itu benar-benar mendominasi. Pertempuran dimulai seketika dan suara gemuruh benar-benar memecah kesunyian malam. Jelek, jelek. Dalam kehampaan, percikan darah yang indah terus bermekaran dan di seberang kehampaan formasi pembunuhan, setiap kali cahaya ilahi menyala, master keluarga bangsawan Sekte Langit akan meledak, sehingga dalam pertempuran waktu kurang dari 1 menit, keluarga bangsawan Sekte Langit sudah memiliki korban terbanyak. Di bawah, di rerumputan, ada suara gemerisik dan Stephanie duduk sambil menggosok alisnya. Ya, dia bangun,
dia benar-benar terjaga. Jika Harley melihat adegan ini, aku tidak tahu apakah dia akan tergerak untuk menangis. Kamu tidur nyenyak, tetapi aku tercekik sepanjang jalan dan dia masih terjebak di tanah saat ini. Ini, di mana ini? Sambil menggelengkan kepalanya, Stephanie melihat sekeliling dengan bingung. Bang, bang. Ledakan tiba-tiba membuatnya melihat kehampaan dan ketika dia melihat pemandangan tragis, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Istana haus darah lagi. Setelah kesurupan sejenak, wajah Stephanie menjadi dingin, tetapi dia tidak segera berpartisipasi dalam pertempuran. Formasi pembunuhan. Ia menyipitkan mata dan melirik ke formasi pembunuhan yang berjejer di kehampaan. Stephanie melihat sekeliling lagi dan menemukan beberapa sosok di alun-alun formasi pembunuhan. Diduga mereka yang mempertahankan pembentukan pembunuhan itu. Tidak boleh ceroboh, pecahkan formasi pembunuhan itu dulu. Sesaat Stephanie memikirkan hal ini, jika tidak, orang-orang keluarga bangsawan Sekte Langit di sini pasti akan kalah sangat tragis. Seperti yang dia katakan, Stephanie bangkit dengan lembut, tanpa mengganggu siapapun dan keluar dari rerumputan, mencoba memecahkan formasi pembunuhan secara mengejutkan. Namun, saat dia berjalan keluar dari rerumputan, dia melihat Harley terjebak di tanah. Sontak, Stephanie tercengang. Lihat, kamu masih melihat, tidak bisakah kamu mengeluarkannyaku dulu? Merasakan aura Stephanie, Harley mengutuk dengan transmisi jiwa. Setelah tercengang lagi, Stephanie buru-buru melangkah maju dan mengeluarkan Harley yang terjebak di tanah. Stephanie melihat wajah Harley yang penuh lumpur, belum lagi dahinya yang penuh dengan garis-garis hitam berlarian. Saat melihat Harley tertutup mantra segel, ia kembali bingung. Jelas, apa yang dia temukan adalah bahwa selama beberapa jam ketika dia lesu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cepat, lepaskan segelku. Melihat Stephanie membeku, transmisi jiwa Harley terus berteriak lagi dan lagi. Stephanie yang terbangun, baru kemudian bereaksi, buru-buru melangkah maju, menjentikkan tangan gioknya dan melihat beberapa segel jimat di tubuh Harley robek. Namun tali abadi perak membuatnya benar-benar menghabiskan banyak waktu. Tali abadi langsung terbang, seolah-olah ada spiritualitas dan pergi mencari pemiliknya. Hajar saja. Kurung dilepaskan dan Harley merobek segel kutukan yang menyegel mulutnya. Kamu, melihat wajah Harley yang hitam besar seperti arang, Stephanie tidak bisa menahan batuk kering. Jangan bicara, aku ingin diam. Harley memelototi Stephanie dengan marah dan hendak bangkit dan pergi. Dia tidak ingin ikut dalam pertempuran yang tidak ada hubungannya dengan dirinya ini. Yang paling penting adalah dia merasa sangat sedih di hatinya. Dia diikat sebagai pencuri setelah menyelamatkan seseorang. Jika dia datang untuk membantu lagi kali ini, hanya Tuhan tahu apakah dia akan diseret lalu direbus. Kamu tidak boleh pergi. Melihat Harley hendak pergi, Stephanie buru-buru melangkah maju dan meraih lengan baju Harley. Bisakah kamu membantu kami? Mata Stephanie seperti air dan dia menatap Harley dengan harapan, karena dia tahu kekuatan Harley dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkannya dari tangan begitu banyak orang. Masih mau membantu kalian? Harley, yang sangat sedih, langsung memarahi. Hanya karena aku membantumu, aku hampir terbunuh. Jangan katakan ini padaku lagi, memalukan. Mengatakan itu, Harley mengambil langkah lagi, tetapi dicengkeram oleh Stephanie untuk kedua kalinya. Aku akan memberimu 1.000.000 batu spiritual, tolong lakukan. 1 juta, benar-benar tidak salah. 3 kata ini lebih berguna daripada yang lain, membuat mata Harley sedikit berputar. Yang terpenting adalah dia benar-benar kekurangan batu spiritual sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan punya uang untuk membayar formasi teleportasi.
Langsung buka harga 1 juta, jalang ini cukup kaya. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. 1 juta, aku akan memintamu untuk membantu, oke. Masih berharap, Stephanie hanya membawa tas penyimpanan dengan 1 juta batu spiritual. Selamatkan kakakku. Batuk. Harley terbatuk-batuk, melirik Stephanie, lalu menyimpan tas penyimpanan. Hei, hanya kali ini. Terima kasih. Ini hanya kesepakatan. Harley sudah mulai memutar lehernya, lumpur di sekujur tubuhnya terguncang bersih dan dia ingin mencari beberapa orang untuk melampiaskan sesak napasnya selama beberapa jam. Bersambung. Bab 421. Hebat sekali. Wush. Ketika berbicara, Harley sudah mencambuk-cambuk dewa yang menggemparkan dunia. Mulai bertarung. Usai berkata, Harley langsung naik ke pedang dan terbang ke langit. Ketika melihat ada orang yang menyerbu ke atas, seorang master alam Kong Ming Istana Haus Darah langsung menancapkan senjata spiritual ke bawah, formasi pembunuhan. Sombong sekali. Harley mencibir. Dia tanpa basa-basi langsung menghempaskan cambuknya ke atas. Baf, krak. Terdengar dua bunyi secara serentak, senjata spiritual atribut alam Kong Ming Istana Haus Darah ini langsung hancur karena cambukan Harley. Karena segel roh, Master Alam Kong Ming ini bahkan tidak menjerit langsung jatuh dari langit ke tanah dengan cepat. Sas. Ketika melihat fenomena ini, 4 orang alam Kong Ming keluarga besar langsung menghirup napas dalam-dalam sambil berpikir orang ini lemah sekali. Ayo, kita serang sama-sama untuk membunuh bocah ini. Setelah melihat kehebatan aneh dari Harley, 20-an alam Kong Ming Istana Haus Darah sudah tidak berani meremehkannya lagi. Seketika dari 4 sisi menyerang, tekanan kuat dari senjata spiritual atribut mulai menyelimuti langit. Aku juga ada, cibir Harley. Dia menggerakkan batin, satu persatu cahaya keluar dari keningnya. Ada pedang pembunuh, ada golok pusaka, ada segel persegi, ada tungku tembaga, ada cermin spiritual, total ada 40-an, semuanya memancarkan cahaya yang menyilaukan mata, menyinari langit yang gelap ini. Fenomena menakjubkan ini hampir membuat Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah muntah darah. Seorang alam Kong Ming bisa menggerakkan 40-an senjata spiritual secara bersamaan. Kelihatannya, peperangan di sini akan menarik perhatian dari berbagai pihak lainnya. Dalam informasi, tidak ada orang ini, dia berasal dari mana? Tetua Istana Haus Darah mengerutkan kening, lalu ekspresi wajah dua Master Alam Kong Ming juga sangat masam. Kehadiran Harley sudah merusak rencana mereka. Dibandingkan dengan mereka, ekspresi wajah orang keluarga bangsawan Sekte Langit lebih luar biasa. Dia bukanlah orang Istana Haus Darah. Seorang tetua bermata satu keluarga bangsawan Sekte Langit yang terkejut. Dia hanya seorang alam Kong Ming tingkat pertama, energinya sudah terlalu. Pada saat ini, bahkan Olive yang biasa berekspresi datar, juga muncul tatapan kaget di kedua matanya. Karena beberapa hari yang lalu, dia sudah tahu Harley bukan orang Istana Haus Darah. Hal yang membuat dia merasa malu dan tidak menyangka adalah orang yang lebih lemah 8 tingkatan dengannya memiliki kekuatan seperti ini. Perlu diketahui, bahkan dia saja tidak bisa menggerakkan 40-an senjata spiritual secara bersamaan. Baf, krak, bam, klang. Pada saat semua orang dalam kondisi kaget, terdengar suara benturan yang beraneka ragam di langit. 40-an senjata spiritual Harley berbaris rapi di langit dan memiliki kekuatan kuat terus menghantam ke segala benda, bahkan senjata spiritual Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah juga hancur di depan senjata spiritual Harley. Tidak lama kemudian,
efek samping dari senjata spiritual atribut Master Alam Kong Ming mulai membuat mereka muntah darah. Orang yang lemah langsung terjatuh dari langit, menghantam kuat ke permukaan tanah. Kemudian, terdengar suara teriakan Harley Ye yang kuat, sebuah telapak tangan raksasa menghantam ke arah mereka. Seketika, semua Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah yang ada di langit langsung terpelanting terbang. Pembantaian. Kekuatan Harley Ye sudah mulai membuat orang-orang Istana Haus Darah tertekan. Awalnya formasi pembunuhan yang bertujuan membunuh Master Alam Kong Ming keluarga bangsawan Sekte Langit, sekarang malah tertuju pada Harley Ye. Sebuah cahaya ilahi yang kuat langsung melintasi ruang hampa, formasi pembunuhan mengeluarkan serangan yang paling mematikan. Aku mengaku kalah. Harley Ye langsung berbalik badan untuk kabur ketika melihat cahaya ilahi yang super kuat ini. Setelah berjalan 2-3 langkah, dia sudah berhasil menghindari serangan ini. Datang lagi. Ketika melihat Harley Ye akan menghindari serangan mematikan ini, orang Istana Haus Darah kembali menggerakkan formasi pembunuhan. Apa? Mulai lagi. Gerakan Harley Ye sangat lincah. Ketika serangan mematikan mendekat dan kekuatan formasi pembunuhan masih belum terkumpul penuh, Harley Ye langsung mengeluarkan tinju Bahuang dan Mighty Dragon. Boom, buff. Formasi pembunuhan mulai bergetar dan retak. Mungkin karena getaran yang kuat ini, sebuah gunung langsung longsor. Minggir semuanya. Harley Ye kembali mengeluarkan tinju Bahuang. Tinjuan ini melintasi langit dan tertuju pada formasi pembunuhan yang bergetar. Formasi ini langsung retak, kemudian satu tendangan Harley Ye langsung membuat formasi ini hancur. Setelah menghancurkan formasi pembunuhan ini, Harley Ye sengaja berbalik badan melihat 3 Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah. Meski mereka adalah Alam Kong, semuanya adalah sasaran orang yang bisa dia bunuh. 2 orang Master Alam Kong Ming tingkat 1 dan satunya lagi Master Alam Kong Ming tingkat 2. 1 lawan 3 memang kesusahan, tapi kalau dilawan 1 per 1 akan lebih mudah. Sialan, dia sebenarnya muncul dari mana? Seorang senior berjubah merah menunjukkan ekspresi wajah ketakutan. Rencana awal mereka sudah rusak semua karena remaja ini. Kondisi sekarang malah mereka berada di bawah angin. Romenji, bunuh dia. Perintah senior berjubah merah. Baik, Romenji adalah remaja berbaju putih itu. Harley Ye adalah Alam Kong Ming, tapi dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Harley Ye. Karena bagaimanapun juga dia juga Alam Kong Ming, masa tidak bisa membunuh orang yang tingkatannya lebih rendah darinya. Lawanmu adalah aku. Pada saat Romenji bisa bergerak, Master Alam Kong Ming keluarga bangsawan Sekte Langit sudah mengadang di depannya. Jaga dirimu baik-baik dulu. Senior berjubah merah langsung membumbung tinggi ke langit, kemudian mengayunkan tangannya, membuat Master Alam Kong Ming keluarga bangsawan Sekte Langit langsung mundur beberapa langkah. Setelah melihat keadaan ini, senior bermata 1 keluarga bangsawan Sekte Langit juga sudah menyerbu. Awalnya lawan dia adalah senior berjubah merah, hanya saja kondisi sekarang ini, senior berjubah merah sepertinya ingin 1 lawan 2, agar memberikan waktu kepada Romenji untuk membunuh Harley Ye. Hei bocah, tak kusangka kamu berani melawan Istana Haus Darah, sudah bosan hidup, ya. Romenji sudah berada di depan Harley Ye dengan jarak 3 atau 4 meter. Harley Ye berdiri diam dan berteriak, siapa yang takut dengan Istana Haus Darah? Teriakan ini Harley Ye menggunakan teknik kemarahan naga. Dalam kondisi Harley Ye mendadak menggunakan kekuatan supernatural solid membuat Romenji kaget. Romenji langsung terpelanting ke belakang. Telinga, hidung dan matanya langsung mengalirkan darah. Kepalanya langsung berdengung kuat. Tinju Bahuang. Ketika Romenji masih dalam kondisi pusing, Harley Ye langsung mengeluarkan tinjuan kuat.
Tinjuan ini langsung membuat Roman Ji yang masih dalam kondisi pusing terbang keluar, sepasang tangannya langsung berlumuran darah. Kekuatan bertarung Harley Ye yang menakutkan ini, membuat semua orang kembali tercengang. Ternyata perbedaan satu tingkatan bukanlah hal yang menakutkan. Boom! Ketika semua orang masih dalam kondisi tercengang, remaja berbaju putih yang bernama Roman Ji kembali menerima satu tinjuan kuat Harley Ye. Roman Ji langsung jatuh dari udara dan menghantam ke bukit kecil. Ketika kamu terluka, langsung membunuhmu saja. Harley Ye tentu saja tidak akan melewati kesempatan yang ada. Roman Ji yang baru bangkit kembali menerima satu tinjuan Harley Ye. Kondisi yang sangat menyedihkan. Semenjak Roman Ji jatuh ke tanah sudah tidak pernah berdiri lagi. Setiap kali ingin bangkit, akan langsung dihajar oleh Harley Ye. Dia saja masih tidak sempat mengeluarkan segala teknik rahasia, sudah dihajar babak belur oleh Harley Ye. Boom! Setelah satu bukit itu ambruk, Roman Ji tidak pernah bangkit lagi. Harley Ye sudah memukulnya sampai babak belur. Setelah menghajar Roman Ji sampai babak belur, Harley Ye tidak mengikuti pertarungan lainnya, melainkan kabur ke sisi Roman Ji dan mengambil tas penyimpanannya dengan wajar. Sebelum pergi, dia masih tidak lupa untuk mengambil giok yang ada di pinggangnya. Setelah itu, Harley Ye sangat sibuk. Pertarungan ruang hampa terus berlangsung, dia sudah mulai mengumpulkan hasil kemenangan. 20-an Master Alam Kong Ming yang sebelumnya menyerang, semuanya jatuh ke tanah. Semua benda pusaka langsung diambil oleh Harley Ye. Ada Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah yang belum pingsan, langsung pingsan ketika melihat tindakan Harley Ye. Setelah mengambil semua benda pusaka, mata Harley Ye langsung berbinar memandang ke arah senior berjubah merah. Ayo, pergi. Senior berjubah merah juga tidak bodoh, dia langsung berbalik badan pergi. Seorang kultivator yang bisa menghajar alam Kong Ming tingkat 1 sampai babak belur dengan mudah, sudah membuktikan kehebatan yang dia miliki. Andai saja tetap di sini, sama dengan mencari mati. Senior berjubah merah langsung kabur. Setelah itu, Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah satunya langsung keluar dari arena perang. Kamu tidak perlu pergi. Harley Ye tidak mengejar senior berjubah merah, melainkan mengadang Master Alam Kong Ming Istana Haus Darah itu dengan cepat. Dia bersusah payah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang, mana mungkin akan dilewati dengan mudah. Bersambung.